Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Tidak ada seorang pun di desa yang berani mendekati pohon itu setelah matahari terbenam. Konon, di bawah rindang daunnya, sesosok pocong menunggu, mengawasi siapa saja yang berani mengusik ketenangannya. Suara-suara aneh sering terdengar dari arah pohon itu setiap malam, mulai dari bisikan samar, tangisan lirih, hingga suara tawa yang mengerikan. Para tetua desa sudah sering memperingatkan agar tidak ada yang bermain atau melintas terlalu dekat dengan pohon beringin itu, terutama setelah senja tiba. Namun, rasa penasaran selalu lebih kuat daripada ketakutan. Awal kejadian aneh. Budi, seorang pemuda berusia 18 tahun, terkenal di desa sebagai anak yang pemberani dan keras kepala. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis yang sering diceritakan oleh orang-orang tua. Baginya, semua itu hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu malam saat sedang berkumpul bersama teman-temannya, ia dengan lantang berkata, "Aku tidak percaya dengan omong kosong itu. Jika memang ada pocong, biar aku yang membuktikannya." Teman-temannya saling berpandangan. Ada yang mencoba menasihatinya, tapi ada juga yang ikut tertawa dan menantangnya. "Kalau memang berani, pergi saja ke pohon beringin itu sekarang. Jangan cuma omong doang," kata Rudi, salah satu sahabatnya. Tanpa berpikir panjang, Budi langsung mengambil senter dan berlari menuju pohon beringin. Teman-temannya hanya bisa menatap dari kejauhan, menunggu apakah ia benar-benar akan pergi sejauh itu. Saat ia sampai di dekat pohon beringin, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin malam berhembus pelan, membuat dedaunan bergemerisik. Budi mengarahkan senternya ke batang pohon yang besar dan berlumut. Tidak ada apa-apa. Ia tertawa kecil. "Dasar orang kampung, percaya saja dengan cerita hantu," gumamnya. Namun ketika ia hendak berbalik pulang, sesuatu membuatnya terpaku. Dari sudut matanya, ia melihat ada sesuatu yang bergerak di balik akar besar pohon beringin itu. Perlahan, ia mengarahkan sinar senter ke arah tersebut. Apa yang ia lihat membuat darahnya seketika membeku. Di sana berdiri sesosok pocong. Kain kafannya sudah kotor dan berlumuran tanah. Kepalanya miring dengan wajah yang tidak jelas, tapi sorot matanya begitu menusuk. Budi ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Tiba-tiba pocong itu mulai bergerak. Tidak melompat seperti cerita-cerita yang sering ia dengar, tapi melayang perlahan mendekatinya. Budi masih berdiri kaku. Jantungnya berdegup kencang, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sosok pocong di depannya perlahan bergerak, bukan dengan lompatan seperti yang sering ia dengar dalam cerita, tetapi melayang perlahan seolah sedang mengambang di udara. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Suasana sekitar berubah begitu mencekam. Lampu senter di tangan Budi tiba-tiba berkedip-kedip, lalu mati begitu saja. Bukan, ini bukan mimpi, pikirnya. Tubuhnya akhirnya bisa bergerak, dan tanpa pikir panjang, ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan pohon beringin itu. Langkahnya tak teratur, hampir terjatuh beberapa kali, tapi ia terus berlari hingga akhirnya sampai di rumah. Begitu sampai, ia langsung mengunci pintu dan bersandar di dinding, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Di dalam rumahnya yang gelap, hanya suara detak jantungnya sendiri yang terdengar begitu keras di telinganya. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di luar rumahnya, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Budi menelan ludah. Pikirannya kalut. Siapa yang mengetuk pintu selarut ini? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya teman-temannya yang ingin menggodanya. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan menuju pintu. Saat ia mendekat, suara ketukan itu berubah. Tok, 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 tok. Ketukan itu semakin cepat, semakin keras seperti ada yang memaksa ingin masuk. "Siapa?" seru Budi dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ia mencoba mengintip dari celah jendela. Namun begitu ia melakukannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sesuatu berdiri tepat di depan jendela. Wajahnya hancur, matanya kosong, dan kain kafannya berlumuran tanah. Itu pocong yang tadi di bawah pohon beringin. Budi menjerit dan jatuh terduduk. Ketukan di pintu semakin keras seolah sosok itu ingin menerobos masuk. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara ketukan lagi. Tidak ada bayangan di jendela. Budi menggigil mencoba mendengar dengan saksama. Tapi seakan semuanya kembali seperti biasa. Dengan napas terengah-engah, ia memberanikan diri mengintip lagi dari jendela. Kosong. Tidak ada siapapun. Ia menarik napas lega. Mungkin aku cuma berhalusinasi, pikirnya. Namun,
Setelah berbelok dan posisi bashub terberi. Paham. Budi merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, pocong itu berdiri tepat di belakangnya. Kain kafannya sudah lusuh, penuh tanah dan darah kering. Wajahnya rusak, matanya kosong, seperti menatap langsung ke dalam jiwa Budi. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, tapi kehadirannya membuat udara di sekitar menjadi semakin berat. Budi ingin menjerit, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. Seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Lalu, pocong itu mulai bergerak. Bukan melompat, bukan melayang, tapi tubuhnya perlahan menunduk ke arah Budi, mendekatkan wajahnya yang membusuk hanya beberapa sentimeter darinya. Tolong, aku! Suara itu terdengar lirih, serak, seperti berasal dari lubang yang sangat dalam. Mendengar itu, tubuh Budi akhirnya bisa bergerak. Dengan sisa keberaniannya, ia berteriak dan berlari ke arah pintu, mencoba keluar dari rumahnya. Namun anehnya, pintunya tidak bisa dibuka. Budi berusaha menarik, mendorong, bahkan memukul pintu, tapi tetap tidak bergerak, seolah rumah ini telah menjadi jebakan baginya. Sementara itu dari belakang, terdengar suara kain bergesekan. Pocong itu mulai mendekat lagi. Tolong, aku! Budi menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari luar rumah. Prak! Prak! Seseorang sedang berusaha mendobrak pintu. Budi! Budi! Buka pintunya! Terdengar suara Rudi sahabatnya. Dalam kepanikan, Budi menoleh ke belakang. Pocong itu sudah menghilang. Hanya ada ruangan kosong dengan hawa dingin yang masih menyelimuti. Dengan napas tersengal, ia buru-buru membuka pintu, dan kali ini pintunya bisa terbuka dengan mudah. Begitu pintu terbuka, ia langsung jatuh ke dalam pelukan Rudi dan beberapa temannya yang terlihat panik. Kamu kenapa? Kami dengar kamu teriak dari jauh, kata Rudi. Budi tidak bisa langsung menjawab. Napasnya yang masih tersengal dan tubuhnya terasa lemas. Setelah beberapa saat dengan suara bergetar ia berkata, aku melihatnya. Pocong itu ada di dalam rumahku dan dia bicara. Teman-temannya saling berpandangan. Apa maksudmu? Apa yang dia katakan? Tanya salah satu temannya. Budi menelan ludah, mencoba mengingat jelas. Dia bilang, tolong aku. Hening terdiam. Lalu Rudi, dengan wajah sedikit pucat berkata, aku rasa kita harus bicara dengan Pak Darman, sesepuh desa. Karena kalau Pocong Ing itu meminta tolong, berarti ada sesuatu yang... Malam itu, Budi, Rudi, dan beberapa teman lainnya langsung menuju rumah Pak Darman, sesepuh desa. Meski sudah larut, lelaki tua itu tampak seperti sudah menunggu kedatangan mereka. Aku sudah dengar kalian membuat ulah di pohon beringin itu, kata Pak Darman dengan suara berat. Dan sekarang kau melihatnya sendiri, bukan? Budi mengangguk pelan. Pak Darman menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kayu tua miliknya. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Dulu, bertahun-tahun yang lalu, ada seorang pemuda bernama Sarman. Ia bekerja sebagai petani dan tinggal di desa ini. Suatu hari, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tapi ia tidak pernah kembali. Mendengar itu, Budi dan teman-temannya saling berpandangan. Apa yang terjadi padanya, Pak? Tanya Rudi. Pak Darman menatap mereka dengan mata sayu. Dia dibunuh. Budi merasakan bulu kuduknya meremang. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang-orang desa ini sendiri. Ruangan menjadi hening. Pak Darman melanjutkan. Dulu ada fitnah yang menyebar, menuduh Sarman mencuri hasil panen orang lain. Tanpa bukti orang-orang langsung menghakiminya. Ia dibawa ke hutan, dipukuli, lalu dikubur hidup-hidup tepat di bawah pohon beringin itu. Budi merasakan tenggorokannya mengering. Seketika ia mengingat kata-kata Pocong tadi. Tolong aku rasa dia belum tenang karena kematiannya tidak pernah terungkap, kata Pak Darman. Dan sekarang dia meminta tolong. Keesokan harinya dengan bantuan warga desa, Pak Darman dan beberapa orang lainnya menggali di bawah pohon beringin itu. Butuh waktu berjam-jam sebelum akhirnya, cang! Sekop mereka membentur sesuatu. Saat tanah disingkirkan lebih dalam, terlihatlah tulang belulang manusia yang masih terbungkus kain kafan yang sudah hancur dimakan usia. Seluruh warga desa bergidik ngeri. Tidak ada lagi yang meragukan cerita itu. Pak Darman menghela napas lalu berkata, akhirnya kau ditemukan. Dengan segala kehormatan, tulang belulang itu dipindahkan dan dimakamkan kembali di tempat yang seharusnya, di pemakaman desa, dengan doa yang layak. Dan sejak malam itu, tidak ada lagi suara aneh dari pohon beringin. Tidak ada lagi bayangan atau ketukan di rumah-rumah warga.
Budi yang menjadi saksi utama hanya bisa termenung. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Pocong itu bukan hantu yang ingin menakut-nakuti. Ia hanya ingin keadilan,